Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hilyatu Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 6 perkara yang wajib untuk diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu yang menggeluti suatu bidang ilmu tertentu. Jadi secara asal ilmu apa saja? Ya, secara asal ilmu apa saja. Namun lebih ditekankan di sini adalah ilmu agama. Di dalam ilmu agama itu banyak disiplin keilmuan. Ada ilmu tafsir, ada akidah, ada ilmu hadis, ada fikih, ada usul, ada sejarah atau tarikh dan yang lainnya. Maka bagi yang ingin untuk mendalami suatu disiplin ilmu tertentu, misalnya ingin mendalami akidah, hendaklah dia memperhatikan 6 perkara ini. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi, yaitu hendaklah seorang menghafal ringkasan-ringkasannya dulu. Ya, dia hafalkan ringkasan-ringkasan dari disiplin ilmu yang akan dia pelajari. Misalnya kalau bidang akidah, maka dia hafalkan kitab-kitab akidah yang ringkas seperti Al-Usulul Thalatha atau Al-Qawaidul Arba, atau misalnya akidah Tahawiyah, akidah Wasitiyah, akidah Tahawiyah, misalnya dia hafalkan ringkasan-ringkasannya dulu. Kemudian yang kedua, doktuhu ala syaikhin mutqin, hendaklah dia belajarnya itu kepada guru yang memang mumpuni di bidang keilmuan tersebut. Ya, dia cari guru-guru yang memang mahir di dalam bidang yang sedang digeluti itu. Kemudian yang ketiga, adamul ishtighal bil mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla ad-dabti wal itqan li aslihi, yaitu tidak menyibukkan diri dengan buku-buku yang tebal langsung. Misalnya tadi syarah, misalnya tadi akidah Wasitiyah misalnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jangan kemudian belajar akidah-akidah yang lebih tebal lagi, yang lebih rumit lagi, sebelum dia matangkan dulu yang ringkas-ringkas ini. Ya, namanya jenjang itu dari yang apa dulu? Dari yang mudah dulu. Jangan langsung lompat ke yang atas. Ibarat orang naik tangga, kalau langsung kakinya itu langsung ke atas gini kakinya, apa yang terjadi? Gelundung. Ya, pasti akan gelundung. Kemudian yang keempat, la tantaqil min mukhtasarin ila akhar bila mujibin, fahada min babid dojar.
yaitu jangan engkau berpindah dari satu ringkasan ke ringkasan yang lain. Ya, jangan engkau berpindah dari satu buku ringkas ke buku ringkas yang lain sampai kau betul-betul menyelesaikannya dan kau betul-betul paham dengannya, baru kau berpindah ke yang lain. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Ya, kecuali kalau memang ada kebutuhan baru boleh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, sudah fokus di ringkasan-ringkasan itu. Kemudian yang kelima, iktinasul fawaid wa dawabit al-ilmiyah. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu, dia itu punya kebiasaan untuk mencatat atau membuat faedah-faedah. Dalam setiap yang dia pelajari itu, dia bikin faedah. Apa faedah dari apa yang disampaikan tadi? Dia tulis faedah-faedahnya itu. Apa istilahnya? Rangkum. Ya, intisari dari rangkuman dari yang disampaikan itu. Pelajaran apa yang diambil. Kemudian yang keenam, jam'un nafsi lit-talabi wa tarakki fihi wal ihtimamu wa taharruku lit-tahsil wal bulugh ila ma fawqahu hatta tafidha ila al-mutawwalat bisabilatin muwattaqatin. Sebentar sama, ada yang minta Sherlock. Kalau tak Sherlock habis kajian benar. Kalau tak Sherlocknya setelah kajian podo aja lah. Nomor berapa ini? Gang 3 nomor 2. Tidak tahu komentar mulia. Gang 3 nomor 2. Yang keenam, yaitu seorang yang menuntut ilmu hendaklah dia membakar semangatnya untuk mengumpulkan atau untuk mencari ilmu tersebut, di mana dia kerahkan semua potensi yang dia miliki, dia curahkan potensi yang dia miliki untuk menuntut ilmu itu. Kalau itu berkaitan dengan harta, maka dia curahkan hartanya di situ. Kalau itu berkaitan dengan waktu, maka dia relakan waktunya untuk menuntut ilmu. Ini kekeliruan ya bagi sebagian orang, di mana menuntut ilmu itu porsinya itu adalah keri-keri, koret-koret, sisa-sisa. Ya kalau ada waktu, nanti ya kerja misalnya. Ya kalau ada waktu kita ngaji menuntut ilmu. Ya kalau senggang, kalau nganggur, nggak boleh. Kalau ada kesempatan. Ya, kalau ada kesempatan, ya kalau ada. Kalau nggak ada, wassalam sudah, nggak belajar-belajar. Enggak, harus kau sisakan, kau berikan waktu yang khusus untuk menuntut ilmu. Ustaz, nanti kalau saya punya waktu khusus untuk menuntut ilmu, nanti pendapatan saya berkurang. Sering kekhawatiran sebagian orang demikian. Padahal tidaklah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rizki. Kalau dia menuntut ilmu untuk dia memperbaiki dirinya, memperbaiki agamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya rizki. Bukankah ilmu itu juga rizki? Ya, bukankah ilmu yang didapatkan seseorang itu juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? 6 perkara ini insya Allah panjang lebar dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjut, kata Syekh Bakar, wa kana min ra'yi Ibn al-Arabi al-Maliki. Di antara pendapat Ibnul Arabi al-Maliki
Ada nama Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau yang nggak pakai alif lam, Ibnu Arabi ini seorang sufi yang sesat. Ya, seorang sufi yang sesat, punya kitab namanya Fususul Hikam, di mana dalam kitab itu dia mengaku bahwa dia mendapatkan kitab tersebut didikte oleh Nabi di dalam mimpi. Kemudian bangun, langsung dia tulis kitabnya itu. Alhamdulillah. Isinya apa? Kesesatan. Di antaranya adalah mengatakan bahwa Fir'aun itu mati di atas keislaman. Karena di dalam surat Yunus Allah mengatakan, "Falamma adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika tenggelam, Fir'aun mengatakan, "Aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang beriman." Maka kata dia, Fir'aun orang beriman. Alhamdulillah. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka ditampakkan siang dan petang kepada mereka. Dan ketika hari dibangkitkan, Allah katakan masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa yang pedih. Maka bagaimana bisa dikatakan Fir'aun beriman? Dalam ayat tadi Fir'aun mengatakan, "Aku beriman," itu setelah Fir'aun nyawanya sudah sampai kerongkongan, sehingga imannya tidak sah. Ya, iman yang baru diucapkan menjelang kematian itu iman yang tidak diterima. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawa masih belum melewati kerongkongannya. Nah, yang kedua ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ini seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Ya, makanya di sini disebutkan Ibnul Arabi Al-Maliki. Kata beliau, dan di antara pendapat dari Ibnul Arabi dalam mazhab Maliki, Allah yakhlita talibu fit ta'limi baina ilmain. Hendaklah seseorang itu, penuntut ilmu, dalam belajarnya itu tidak menjamakkan atau mencampur adukan dua ilmu sekaligus. Tapi ini nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Yang lebih ideal memang demikian, tapi kemampuan orang beda-beda. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wa an yuqaddima ta'lim al-arabiyyah wa syi'ri wal hisab. Hendaklah orang yang menuntut ilmu dia mengedepankan, mendahulukan belajar bahasa Arab, belajar syair-syair, dan belajar ilmu hisab, hitung-hitungan. Thumma yantaqilu minhu ilal Qur'an. Kemudian baru dia berpindah mempelajari Al-Quran. Ini pendapatnya siapa? Ibnul Arabi. Lakin, kata Syekh, ta'aqqabahu Ibnu Khaldun. Tapi pendapat ini disanggah oleh Ibnu Khaldun, dikritik oleh Ibnu Khaldun. Bi annal awaida la tusa'idu ala hada. Bahwasanya kebiasaan yang berjalan itu tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnul Arabi. Wa annal muqaddam huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdhihi. Menurut Ibnu Khaldun, yang lebih dahulu adalah mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Kenapa alasannya? Li'annal walad madama fil hijri yanqadu lil hukmi. Karena namanya anak itu, ketika dalam usia-usia muda, anak-anak, dia itu kan diawasi dan diperintah oleh orang tuanya, diatur dalam pengaturan. Anak-anak itu oleh bebas diri. Anak antum ya kok diculno tuh. Diawasi. Iya, diawasi, kemudian dididik. Mereka itu hidup dalam pengaturan dan pengawasan orang tuanya, sehingga anak itu taat tunduk kepada orang tua. Fa idza tajawazal bulugh sa'uba jabruhu.
Nah, kalau anak ini tidak diperintahkan, tidak dipaksa untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, nanti ketika usia dewasa, maka akan kesulitan orang tua untuk memaksanya atau untuk memerintahkannya menghafal Al-Quran. Nah, maka ini biasakan usia-usia anak-anak 5 tahun atau sebelumnya 4 tahun, itu masa-masa emas untuk menghafal Al-Quran. Disebabkan karena pemikiran anak-anak, pemikiran anak-anak itu tidak disibukkan seperti pemikirannya orang tua. Ya, kok usia-usia seperti kita ini, kalau menghafal Al-Quran, ya apa? Angel apa? Ya, karena pikiran kita sudah apa? Sudah tersibukkan dengan hal-hal lain. Beda sama anak-anak tidak ada beban. Nggak mikirin utang, nggak mikirin bayar ini, nggak mikirin mangan ini, enggak. Mereka nggak ada pikiran itu, sehingga mereka bisa leluasa untuk mendapatkan informasi, mendapatkan maklumat ke dalam dirinya. Maka itu masa-masa emas, antum isi informasi-informasi yang baik, diantaranya Al-Quran, diantaranya sunnah, atau diantaranya agama ini. Antum isi informasinya. Dan kelak anak yang memang diajarkan Al-Quran sejak kecil, hafal Al-Quran sejak kecil, maka hafalan itu jauh lebih kuat, melekat, ya, nggak lupa-lupa dia. Dan banyak yang sudah membuktikan hal tersebut. Kita pernah di daerah kita itu ada orang yang usianya sudah tua renta, 90 tahun ke atas. Dia itu dalam segala hal pikun sudah. Pikun, sampai pernah ke masjid kita, masjid kita itu naik ke lantai 2. Saking sudah tuanya, sandalnya itu tetap dipakai buat naik. Sampai sudah jalan ke soft depan, baru diingatkan sandalnya. Oh iya, lupa. Saking tuanya. Tapi tatkala imam salah bacaan, tidak ada yang membetulkan bacaan kecuali orang tua ini. Ketika kita tanyakan kepada anak-anaknya, kok bisa dia punya hafalan? Karena sejak kecil dia sudah menghafal Al-Quran. Ya. Maka ini penting untuk menanamkan kepada anak-anak hafalan Al-Quran sejak dini. Ammal khaltu fi ta'lim baina ilmaini fa akbar, fa hadha yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimin fil fahmi wan nasyad. Adapun mencampur adukkan belajar dua ilmu yang dipelajari, misalnya antum belajar tafsir, memperdalam ilmu tafsir, tapi juga antum memperdalam fikih misalnya, secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Harusnya yang ideal tadi ya kan, fokus pada satu disiplin ilmu dulu. Baru kalau ini sudah dikuasai dengan baik, maka lanjut ke disiplin ilmu yang lain. Itu kata Ibnu Arabi tadi. Tapi kata Ibnu Khaldun tadi, atau enggak, ini kata Syekh Bakar Abu Zaid, adapun menjamakkan dua disiplin ilmu secara bersamaan, atau bahkan 3 disiplin ilmu, 4 disiplin ilmu secara bersamaan, maka ini berbeda-beda tergantung perbedaan penuntut ilmu itu, orangnya itu, dalam masalah memahaminya dan dalam masalah semangatnya dia dalam belajar. Ya, tapi idealnya tadi, kalau memang tidak mampu menjamakkan 2 disiplin ilmu, fokus ilmu yang utama yang antum pelajari. Dan tentu tidak ada yang lebih utama dari mempelajari apa? Akidah. Ya, akidah dulu maksudnya. Al-Quran kan hafalan. Kadang kalau antum cuma menghafal, anak-anak antum menghafal kan nggak paham, nggak apa-apa, disuruh menghafal. Nanti ketika mereka beranjak usia dewasa, baru kemudian mereka belajar tentang pemahaman Al-Quran tersebut. Kemudian kata Syekh, wa kana min ahli al-ilmi man yudarrisul fiqha al-Hanbali fi zadil mustaqni' lil mubtadi'in wal muqni' liman ba'dahum lil khilafil madhhabi thumma al-mughni lil khilafil 'ali wa la yusmahu bit tabaqatil ula an tajlisa fi darsi thaniyah wa hakadha
daf'an litashwish. Ya, sebagian ulama ada di antara mereka yang mengajarkan fikih dalam mazhab Hambali dengan menggunakan kitab Zadul Mustaqni' untuk lil muqtadiin, bagi para pemula. Kemudian setelahnya kitab Al-Muqni' bagi tingkat selanjutnya. Ya, di mana para ulama tersebut membedakan antara tingkat yang muqtadiin, pemula, dengan tingkat lanjutannya itu agar tidak terjadi kebingungan dan kekacauan. Dibikin berjenjang. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang demikian itu apabila memang seorang guru mengajar di kelasnya, di mana dia hanya menerima murid di waktu-waktu tertentu. Adapun kalau pengajian seperti ini, kalau diterapkan ucapan beliau susah. Misalnya, kita pengajian mempelajari kitab fikih misalnya, mulai dari bab toharoh, bersuci. Kemudian jalan, setelah itu sampai pada bab puasa misalnya. Sudah jalan banyak nih, sudah berapa kali pertemuan sampai bab puasa. Kemudian ada toleh baru, ada murid baru, ada jamaah baru gabung. Sebelumnya dia tidak pernah gabung, cuma dengar di Pak Hasan ada kajian, melok dia gabung. Sebelumnya tidak pernah gabung. Gimana ustadznya? Apa ngusir orang tadi? Oh nggak bisa, kau harus ulang dari bab toharoh kau. Ini sudah sampai bab puasa, mulia. Bisa nggak ya gitu? Nggak bisa. Ya, maka di sini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kata beliau, "Idza jaa unasun jududun, raja'na fi zadil mustaqni' ila kitabit taharah wa wasalna matalan ila kitabis shalah fi hadhihi al-fatrah. Fa idza jaa al-'amu tsani wa qad wafada jama'atun jadidatun faraja'na ila taharah. Karena fi hadza zulmun lis-sabiqin." Kalau orang baru tadi datang, kemudian belangi satu orang tadi, kita balik ngulang bab toharoh lagi, maka itu mendolimi jamaah yang sudah lama, kata beliau. Wa ma'nahu annana sanabqa da'imal abad min awalil kitab ila toharoh wa hadza la yastaqim. Maksudnya adalah tadi, demi belangi satu orang tadi yang baru bergabung, kita mengulang lagi dari awal, maka ini tidak bisa diterapkan. Maka beliau menyarankan untuk tetap lanjut. Apalagi zaman sekarang kalau ketinggalan ada apa ya? Video. Ada rekamannya. Iya. Kemudian kata Syekh, wa'lam anna dzikral mukhtasarati wal mutawwalati allati yu'assisu 'alaiha at-talabu wat talaqqi ladal masyayikh takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin fi ikhtilafil madahib wa ma nasha'a 'alaihi ulama'u dhalikal qutri min itqani hadzal mukhtasar wat tamarrusi fihi duna ghairihi. Kata beliau, ketahuilah ya, sesungguhnya kitab-kitab yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas, kemudian kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang tebal-tebal, itu yu'assisu 'alaiha talab, dijadikan fondasi oleh para penuntut ilmu dan dijadikan sebagai bahan talaki di hadapan syekhnya. Takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin. Ini berbeda-beda metodenya, caranya dari satu daerah ke daerah yang lain, ya tergantung mazhab yang dipegang oleh masing-masingnya dan tergantung ulama yang berada di daerah tersebut. Ini berkaitan dengan mazhab ya, karena pengajaran di mazhab Syafi'i ya, berbeda metodenya, talakinya dengan pengajaran di mazhab Hambali dan seterusnya. Wal halu huna takhtalifu min talibin ila akhar bi ikhtilafil qara'ih wal fuhum wa quwwatil isti'dad wa dha'fihi wa burudatid dhihni wa tawaqqudihi.
Ya, kondisi berbeda. Dari satu tolib ke tolib yang lain, sesuai dengan perbedaan pemahaman mereka antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kuatnya daya tangkap mereka, dan sesuai dengan kuat atau lemahnya daya tangkap mereka dalam menerima ilmu, cepat atau lambatnya dalam menerima ilmu. Ya, kita dapati metode sebagian pengajaran berbeda-beda. Misalnya guru membedakan antara tolib yang istilahnya apa ya, yang tua-tua misalnya, dengan yang muda-muda. Ya. Di sini teringat kita membedakan tolib, ya, membedakan para penuntut ilmu dari sisi jenjang seperti ini, maka itu sudah menjadi kebiasaan ulama dari zaman ke zaman. Dibedakan antara yang tingkat pemahamannya itu cepat nangkep, ya, ada yang tingkat pemahamannya lemah, ya, ada yang mungkin sudah sering lupa misalnya. Itu dibedakan, nggak ada masalah, boleh. Ini berjalan di tengah para ulama. Tapi kalau membedakan tolib dari sisi fulus, boleh apa enggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Ya, ini pengajian khusus orang kaya. Ya, yang masuk hanya yang bayar sekian. Yang nggak bayar, nggak boleh dia masuk. Dan bayarnya fantastis, jutaan. Ya, maka membedakan tolib, membedakan penuntut ilmu dari sisi fulus seperti ini kebid'ahan di dalam agama. Tidak pernah para ulama-ulama zaman dahulu mengkhususkan hal tersebut. Bahkan ayat-ayat Al-Quran atau sejarah Nabi SAW menunjukkan akan hal itu. Nabi misalnya ketika fokus mendakwai para pembesar-pembesar Quraisy. Karena para tokoh-tokoh Quraisy ini jarang-jarang mau mendengarkan Nabi SAW. Tiba-tiba mereka mau mendengarkan Nabi. Maka ini kesempatan bagi Nabi untuk memberikan hidayah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Karena kalau pembesarnya masuk Islam, maka kabilah-kabilahnya juga masuk Islam. Maka Nabi sangat berharap untuk mendakwai mereka agar mereka masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta, ya, dia berusaha untuk berjalan dengan susah payah menemui Nabi, untuk bertanya kepada Nabi, untuk minta ilmu, mencari ilmu kepada Nabi. Namun Nabi SAW nggak menghiraukannya. Angkat tangan dulu. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Ummi Maktum. Ono aja. Maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Orang-orang yang kau dakwai ini wahai Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy, mereka itu nggak butuh sama engkau. Kenapa kok fokus sama mereka? Padahal mereka itu nggak butuh sama engkau. Sedangkan kau ngoyo, ngotot, ingin memberikan mereka hidayah. Gak direken omonganmu itu, maksudnya gitu kata Allah. Sedangkan orang yang datang bersusah payah, ingin untuk mendapatkan ilmu darimu, dalam kondisi yakhsha, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru engkau berpaling darinya, nggak ngereken. Maka ini kita dapati terkadang orang-orang yang fulus, orang-orang yang kaya, bikin majelis sendiri di hotel-hotel mewah, ya, mereka ini bukan butuh dengan ilmu tersebut. Justru ada orang-orang yang bersusah payah pengen hadir di majelis itu, nggak dibolehkan, hanya gara-gara nggak punya fulus. Maka ini bentuk kedoliman di dalam dakwah. Dan ini marak mengatasnamakan sunnah, naudzubillah. Ada sebagian nulis yang mengatakan, enggak Ustaz, itu bukan berbayar, tapi itu untuk mengganti fasilitas hotel. Ya, ngelesnya gitu. Kan fasilitas hotel ini bayar sekian-sekian, dapat kamar, dapat makan, kemudian dapat apalah gitulah, katanya itulah. Itu bayarnya itu karena itu hotel.
Kalau ada orang mungkin rumahnya dekat lokasinya situ, dia nggak ngambil fasilitas hotel sama sekali, dia murni ingin untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, boleh masuk? Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal dia nggak ngambil fasilitas hotel, maka itu ngeles. Nggak ada. Mereka memang murni tujuannya adalah untuk berbisnis. Alhamdulillah. Maka sekali lagi boleh membedakan tolib dari sisi perbedaan mereka, kuat atau lemahnya mereka dalam memahami pelajaran, ya, cepat atau lambat dalam memahami pelajaran. Waqad kana talabu fi putrina ba'da marhalati al-katatib wal akhdi bihibbil Qur'anil Karim yamurru bi marahil thalathin ladal masyayikh fi durusil masajid lil muqtadiin thumma al mutawassitin thumma al mutamakkinin. Ya, kata beliau, kalau di negeri ini, maksudnya di Saudi, setelah seorang thalib melalui tahapan al-katatib, yaitu tahapan di awal-awal mula dia belajar, maka baru kemudian dia mengambil hafalan Al-Quran. Setelah itu dia melalui 3 tahapan kepada syekh di masjid, atau berlalu padanya 3 tahapan berjenjang di hadapan syekh, yaitu lil muqtadiin bagi para pemula, kemudian al mutawassitin pertengahan, dan al mutamakkinin yang tingkatan lanjut atau tingkatan atas. Nah, kemudian di sini beliau mencontohkan Fatid tauhid salatatul usul wa adillatuha. Contoh misalnya dalam ilmu tauhid, maka yang dipelajari salatatul usul dan dalil-dalilnya. Wal qawaidul arba', kemudian qawaidul arba'. Tsumma kashfus syubuhat. Kemudian naik jenjang lagi kashfus syubuhat. Tsumma kitabut tauhid, kemudian kitabut tauhid. Ya, arba'atuha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, hada fi tauhidil ibadah. 4 kitab ini semuanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pak Wandung, usul salatah yang sering dipelajari di majelis-majelis itu bagi tingkatan yang apa tadi? Awal. Bahkan itu menjadi muqarrar pelajaran anak-anak SD di Saudi. Nah, kitab usul salatah itu pelajaran anak SD. Kalau di sini orang besar-besar ya. Wa fi tauhidil asma'i was sifat, dalam tauhid asma' was sifat, al-aqidah al-wasitiyah, thumma al-hamawiyah wa tadmuriyah, talatatuha li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fatahawiyah ma'a syarhiha. Adapun setelah itu dia belajar akidah tahawiyah beserta syarahnya. Ada yang tahu kenapa kok harus beserta syarahnya? Karena at-tahawiyah merupakan akidah yang disyarah oleh berbagai macam kalangan. Yang mendapati ahli bid'ah itu juga belajar nggak? Belajar juga, dipelajari akidah tahawiyah itu. Nah, karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan akidah-akidah itu secara global, sehingga tidak terbedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, kecuali hanya sedikit saja. Makanya orang-orang Asy'ariyah mereka juga menggunakan kitab akidah tahawiyah ini, namun dengan syarah mereka. Sebagaimana Quran itu apakah cuma ditafsirkan oleh ahli sunnah saja? Tidak, ahli bid'ah juga menafsirkan Al-Quran. Di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yabda'u bil asghar fal asghar. Seorang penuntut ilmu itu hendaklah dia memulai dengan yang kecil dan yang kecil, kemudian yang kecil. Fayabda' bi risalah thalathatil usul wa hiya tadullu ala man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Dia mulai dengan belajar usul thalathah. Usul thalathah itu materinya berputar di atas 3 pertanyaan di alam barzakh. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya. Jawab siapa kemarin? Habib siapa? Habib siapa? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab.
Mama Gufron juga ya. Menjawab mantrok bukan Mama Gufron katanya. Ya. Seplak sampai malaikat. Ya. Wa ma dinuka wa man nabiyuka. Wa taduru ala qawlihi ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Usul salafah itu juga berputar di atas surat Al-Asr. Ya, juga berputar di atas penjelasan surat Al-Asr. Wa amma kitab Kashfus Syubuhat, adapun kitab Kashfus Syubuhat, ta'arada li syubuhati ba'di ahli syirk allati awraduha wa ajaba anha Syekh rahimahullah bima tayassar. Nah, kitab Kashfus Syubuhat itu isinya adalah berkaitan dengan bantahan terhadap syubhat para pembela kesyirikan. Ya, orang-orang yang berbuat syirik itu punya alasan banyak untuk membela kesyirikan mereka, bahwasanya yang kita lakukan ini bukan syirik. Ya, terutama para kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur. Contoh ini misalnya, syubhatnya gini. Antum berdoa kepada berhala, minta kepada berhala, hukumnya apa? Syirik. Berdoa kepada kuburan, minta kepada wali atau nabi misalnya. Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, urzuqni, wahai Rasulullah, berikan aku rizki. Apa hukumnya? Syirik. Nah, antum kalau mengatakan ini dua perbuatan ini syirik, berarti antum menyamakan antara berhala dengan Rasulullah SAW, dan itu kekurangan ajaran kepada Rasulullah. Ya, antum ngerti maksudnya? Karena antum sama-sama menjadikan perbuatan dua ini syirik. Minta kepada berhala syirik, minta kepada nabi juga syirik. Oh, berarti antum menyamakan berhala sama nabi. Alhamdulillah, anjing kurang ajar menanti nabi. Masa nabi dipadak nabi berhala? Itu diantara syubhat-syubhatnya mereka. Apa jawabannya, Jemaah? Keduanya sama-sama makhluk dan dua-duanya sama-sama selain Allah. Karena kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Baik berhala ataupun nabi sama-sama syirik. Allah atau selain Allah? Selain Allah. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian berdoa min dunihi, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min kitmir. Mereka nggak memiliki apa-apa, bahkan kitmir, selaput yang ada di biji kurma. Allah sebutkan min duni, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi al-aqidah al-wasithiyah, wa hiya min ahsari kutubil aqidah wa ahsaniha. Dalam asma wa sifat tadi disarankan untuk belajar aqidah wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan kitab akidah yang berbicara tentang asma wa sifat yang paling ringkas. Ya, yang paling ringkas dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini juga disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, pertanyaan. Kenapa akidah wasithiyah dinamakan wasithiyah? Ada yang bisa menjelaskan? Hadiahnya mushaf, betul. Kenapa kok disebut wasithiyah? Ada beberapa alasan, antum sebutkan salah satunya nggak apa-apa. Tak kasih clue. Antum apa makna wasit? Angkat tangan dulu sama. Iya. Apa? Berarti maksudnya apa? Akidah wasithiyah itu berarti akidah. Hah? Iya, akidah yang pertengahan. Betul. Itu salah satu alasan kenapa namanya akidah wasithiyah. Karena Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tapi kalau Anda lihat sejarah dituliskannya akidah wasithiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah didatangi oleh seorang dari negeri Wasit. Wasit bukan yang bal-balan penyebutannya. Ya,
nisbah ila wasit li'anna ba'da qudatiha qadima ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talaba minhu an yaktuba mulakhasan fi aqidati salaf fakataba hadhihi al-aqidatil mubarakah. Karena ada seorang qadhi, seorang hakim dari negeri Wasit datang kepada Syekhul Islam untuk minta dituliskan akidah yang berkaitan dengan asma wa sifat. Karena di negeri Wasit banyak terjadi penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Banyak terjadi kesesatan dalam masalah asma wa sifat. Maka dia minta untuk dijadikan buku ringkas yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah asma wa sifat. Maka ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jangka waktu mulai kapan sampai kapan? Ibnu Taimiyah menulis akidah wasitiyah ini sekali duduk. Dari kapan sampai kapan? Hah? Dari kapan sampai kapan? Dari mulai pada asar sampai maghrib. Jadi kitab akidah wasitiyah. Kita nulis buku dengan berbagai macam fasilitas yang ada sekarang, internetnya, kitab-kitabnya. Dari mulai pada asar tanggal ini sampai pada asar tahun depan ya mari-mari kan. Demikian juga Al-Hamawiyah dan At-Tadmuriyah. Dua kitab ini huma risalatan awsa' minal aqidah al-wasitiyah. Kalau Hamawiyah sama Tadmuriyah sama, dia juga menjawab takwa. Tapi sama juga dalam masalah asma wa sifat, tapi lebih luas. Ya, kita sendiri bacanya juga pusing. Al-Hamawiyah sama At-Tadmuriyah ini. Jadi ini untuk tingkatan selanjutnya ya. Antum fokus dulu sama akidah wasitiyah. Ini yang ringkasnya. Tadi kan sudah dijelaskan, penuntut ilmu itu menyibukkan diri dulu dengan apa? Yang ringkas dulu. Maka kita sarankan wasitiyah dulu. Kalau Hamawiyah sama Tadmuriyah ini tidak kita sarankan untuk pemula. Liannahu dzakara fiha al-asma' was-sifat wal-kalam 'ala al-iman fil yaumil akhir wa tariqati ahli sunnah wal jamaah wa manhajihim fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalik. Fahiya ajma' min at-tadmuriyah wal hamawiyah, lakin at-tadmuriyah wal hamawiyah tamtazani bi annahuma awsa' minha fi babis sifat. Akidah wasitiyah selain membahas tentang asma wa sifat, juga membahas tentang iman kepada hari akhir, juga membahas tentang bagaimana jalan ahlu sunnah itu dalam beragama, manhaj mereka bagaimana dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan perkara-perkara lain dalam masalah akidah. Tapi Tadmuriyah sama Hamawiyah ini lebih dalam lagi dalam masalah asma wa sifat. Dan kemudian At-Tahawiyah di sini juga merupakan kitab yang ma'rufah, sya'i'ah, muntasyirah bainan nas. Kitab yang tersebar di antara manusia. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Bakar Abu Zaid tadi. Wa fin nahwi al-ajurumiyah, thumma mulhatul i'rab lil hariri, thumma qatrun nada li ibni Hisham, wa alfiya ibni Malik ma'a syarhiha li ibni Aqil. Ini sudah pernah kita lewati ya dalam masalah nahwu ya, kitab-kitab yang disebutkan tadi. Wa fil hadis, kemudian dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu hadis tapi dalam kitab hadis. Beda ya ilmu hadis sama hadis. Kalau hadis kumpulan hadis-hadis. Tapi kalau ilmu hadis maksudnya ilmu mustalah al-hadis. Kalau kitab yang mengumpulkan hadis-hadis, maka beliau menyarankan Al-Arba'in, kitab Arba'in lin Nawawi oleh An-Nawawi. Tsumma Umdatul Ahkam lil Maqdisi. Tsumma Bulughul Maram li Ibnu Hajar. Wal Muntaqa lil Majd Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala.
Faddukhul fi qira'atil ummati sit wa ghairiha. Ya, ini tadi yang kita sampaikan adalah kitab-kitab yang disarankan oleh beliau dalam ilmu hadis, termasuk ummat as-sitt, kitab kutubus sittah dalam ilmu hadis. Ilmu hadis apa kumpulan hadis tadi? Ya, kumpulan hadis apaan? Nah, baru kemudian fil mustalah. Dalam ilmu mustalah ada Nukhbatul Fikar li Ibnu Hajar, thumma Alfiyah al-Iraqi. Tapi saya sarankan untuk mempelajari, kalau ilmu hadis ya, ilmu tentang mustalah. Ini hadis dhaif, hadis apa itu definisi hadis sahih, apa definisi hadis mutawatir, apa itu hadis ahad. Nah, ilmu-ilmu seperti ini saya sarankan kitab apa yang pernah Anda sampaikan? Saya ada pertanyaan. Ini tidak disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid karena dituliskan setelah beliau kitabnya. Apa nama kitabnya dan siapa nama pengarangnya? Nanti sudah tak sebutkan. Al-Jurumi ya. Itu ilmu nahwu, ilmu mustalah hadis. Jadi di sini cuma disebutkan dua, ya, Nukhbatul Fikar dan juga Al-Iraqi, Alfiyah Al-Iraqi. Ditulis oleh ulama kontemporer. Dan sudah ada terjemahnya. Mustalahul Hadis. Siapa pengarangnya? Mustalah Al-Hadis. Hah? Siapa tadi itu suara-suara? Hah? Apa kan? Ibnu Utsaimin. Iya. Saya foto. Sudah tadi belum ya? Oh iya sih. Jadi Anda sarankan yang mau belajar ilmu mustalah hadis mempelajari kitab mustalah hadis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anda lihat itu yang lebih enak karena dibahas sama dipaparkan oleh beliau dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Wa fil fiqhi mathalan adabul masyi ila shalah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, thumma zadul mustaqni' lil Hijjawi rahimahullah, aw umdatul fiqh thumma al-muqni' lil khilaf al-madhhabi wal mughni lil khilaf al-ali, thalathatuha li Ibnu Qudamah rahimahullah. Ini kemudian kitab-kitab dalam ilmu fikih. Kemudian dalam ilmu usulul fiqh al-waraqat lil Juwaini, thumma Rawdatun Nadir li Ibnu Qudamah rahimahullah. Apa bedanya fikih sama usulul fiqh? Usul fikih fondasi yang harus dipahami lebih dulu. Iya, usulul fiqh alatnya. Sedangkan fikih apanya? Produknya. Jadi orang yang ingin untuk mendalami fikih, di mana dia mampu untuk beristinbat, mengambil kesimpulan hukum dalam fikih, nah itu salah satu alat yang dia pelajari. Salah satunya ya adalah usul fikih. Ya, kalau fikih itu sudah apa? Tadi mateng misalnya, cari mangan. Wa fil fara'id ar-rahbiyah thumma ma'a syuruhiha wal fawaid al-jaliyah. Wa fil tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ini juga tepat ya kalau tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, kita sarankan tafsir apa yang lebih ringkas. Sa'di. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, yang lebih betul bacanya As-Sa'di. Apa nama kitab tafsirnya? Bukan, tafsir As-Sa'di itu nama ininya tuh, nama ringkasnya. Masa beliau nulis tafsir As-Sa'di? Beliau sendiri yang nama itu. Enggak. Hatta tafsir Ibnu Katsir, namanya aslinya bukan tafsir Ibnu Katsir. Sahih Al-Bukhari, nama aslinya bukan Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih, nama aslinya. Ibnu Katsir apa? Nama tafsirnya Tafsiru Al-Qur'anil Azim. Nah, kalau tafsir As-Sa'di apa? Pada doa ini. Apa?
Iya, hampir benar. Hah? Karim Rahman. Jemaah. Taisir Al-Karim Rahman fi tafsir Al-Kalami. Apa ya? Dapat dia ada berusaha. Kemudian wafi usul tafsir Al-Muqaddimah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini yang antum dapat itu. Ini tafsir muyassar. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Tafsir muyassar, tafsir yang ringkas, sebenarnya sama seperti terjemah. Dia hanya menyederhanakan apa yang ada di dalam ayat. Jadi dia disederhanakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu ta'ay, tafsir muyassar itu. Adapun kalau tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Tobari dan yang lainnya membawakan riwayat-riwayat disambungkan dengan hadis, disambungkan dengan ayat yang lain. Kalau bagi pemula mungkin agak lebih berat. Tapi tadi kita sarankan tafsir As-Sa'di. Kemudian usul tafsir. Nah, usul tafsir kita sarankan juga untuk pemula yang bagus adalah kitab Usul Tafsir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah pernah kita bahas dan kita khatamkan kitab Usul At-Tafsir. Apa bedanya tafsir sama usul tafsir? Sama seperti tadi, usul tafsir alatnya. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran harus dibangun di atas usul. Di antaranya menafsirkan Al-Quran itu idealnya menafsirkan ayat dengan ayat. Kemudian menafsirkan ayat dengan hadis. Kemudian menafsirkan ayat dengan dengan ucapan para salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan menafsirkan Al-Quran dengan apa? Bahasa Arab. Dapat bahasa? Enggak ya? Dengan pemahamannya dalam bahasa Arab. Kayak misalnya ayat yang kita katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya kalau diterjemahkan? Sering diucapkan oleh orang-orang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Makna fitnah di situ? Apa makna fitnah di situ? Kesyirikan, kekufuran. Itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kenapa? Karena dipahami dengan bahasa Arabnya. Jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Fitnah artinya apa? Menuduh. Iya, menuduh. Loh, menuduh sama membunuh, lebih besar mana dosanya? Membunuh. Membunuh lebih besar dosanya. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jahannam balasannya. Dia dimurkai oleh Allah, dia dilaknat oleh Allah, dan dia mendapatkan siksa yang pedih. Lebih berat membunuh daripada menuduh. Wa fi siratin nabawiyah mukhtasaruha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini betul. Ada kalau dalam masalah sirah nabawiyah, mukhtasar sirah nabawiyah, ringkasan sirah nabawiyah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga untuk membantah orang-orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak mencintai Nabi. Padahal beliau punya kitab khusus tentang sirah, yaitu Mukhtasar Sirah Nabawiyah, ringkasan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini banyak bumbu-bumbunya ya. Banyak kitab-kitab yang ditulis tentang sirah ini, terdapat di dalamnya riwayat-riwayat yang tidak sahih. Cuman memang di situ disampaikan riwayat-riwayat tersebut untuk mengisi keterputusan kisah. Apa maksudnya ya? Jadi antara kisah yang sahih dengan kisah sahih yang lain, ini ada missing link. Ya, ada episode yang terputus. Nah, di situ terkadang para ulama membawakan hadis atau kisah yang dhaif, hanya sebatas untuk melengkapi saja.
Tapi kalau penulis sirahnya itu jujur, dikasih tulisan di bawahnya bahwa kisah ini adalah kisah yang dhaif. Seperti misalnya kisah tentang Islamnya Umar. Terkenal kisah Islamnya Umar, ya Pak? Membaca surat Toha. Ya, ketika Umar datang ke rumah saudarinya, kemudian didapati di situ ada Khabbab ibnul Arad dan juga Zaid mendapati lembaran berupa surat Toha, kemudian dibaca sama Umar, akhirnya Umar masuk Islam. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab sirah, namun ternyata kalau diteliti itu dhaif, lemah. Ya. Maka hati-hati, apalagi banyak kitab-kitab sirah yang penulis kitab sirah ini hafizul lail, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Dia nggak tahu mana kayu bakar, mana ular. Pokoknya yang gerobok ambil saja, ambil masukkan keranjang, dibuka nangoma, jebret, nah ulo pipa. Dan ada juga yang disusupi oleh riwayat-riwayat dari Rafidhah terkadang. Kemudian wafil lisanil Arab al-imayatu bi asy'ariha dan seterusnya, ini dalam masalah dalam lisanul Arab, yaitu kitab-kitab yang berisi tentang mufradat, kosakata dalam bahasa Arab, kamus lah istilahnya. Ya. Nah, ini pendapat dari Syekh Bakar Abu Zaid tentang marhalah orang yang ingin untuk mempelajari bidang tertentu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira yang bisa kita sampaikan, wallahu a'lam. Mungkin ada satu pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.